Awalnya itu ada teman yang bersangkutan, ini namanya Erna. Dia itu menghubungi saya dan mengenalkan dirinya itu bukan sebagai temannya, tapi sebagai pasien baca tarot saya. Jadi saya kan memang buka jasa baca tarot dan selama sudah jalan 3 tahun ini, dia masuk ke admin saya, terus dia bilang katanya urgent pengen dibacakan. Nah pas dia itu mengenalkan diri ya sebagai dia, kenapa Mas? Udah mulai ini. Ya saya lanjutin ya. Nah waktu Erna ini ngubungin, dia itu nanya ke saya dan dia itu menyampaikan permasalahannya dia. Teman yang bersangkutan ini namanya Erna menghubungi saya dan dia mengenalkan diri sebagai pasien tarot saya. Terus dia nanya tentang permasalahan dia, saya bacakan. Nah sempat saya baca, ini kan saya lewat tatap muka di video call. Nah saya baca selama 15 menit, kok saya lihat ini punya kesamaan cerita sama W ini tadi. Terus saya iseng, saya tembak karena saya punya feeling kayaknya ini adalah orang yang disuruh dan sebagainya. Ternyata memang betul. Nah terus saya nanya, ini kamu nggak nanyain untuk dirimu sendiri kan, nanyain untuk orang lain. Ini boleh saya tebak nggak? Jangan-jangan kamu orang disuruh sama W ini tadi. Saya bilang seperti itu. Pertama masih menghindar sampai akhirnya dia bilang iya betul. Terus saya meminta untuk ngobrol sama ini tadi. Nah setelah saya ngobrol, saya bilang ya udah saya mau, kalau mau ayo ngobrol bareng sama saya di konten saya seperti itu. Sempat menolak berapa kali, akhirnya saya yakinkan dan dia akhirnya mau. Seperti itu. Ini adalah alasannya dia yang saya ingat. Yang pertama adalah satu, dia memang mau muncul dan dia itu sudah dihubungi oleh banyak sekali wartawan dan dia bilang ke saya kalau saya mendingan muncul di tempat di mana saya ini bisa jadi akhirnya kami punya kesepakatan untuk nanti hasil wawancara itu saya kasih ke dia dan dia nanti akan dilihat dulu mana yang boleh, mana yang enggak, terus kemudian ditayangkan. Nah dia merasa itu tidak bisa dilakukan kalau dia harus interview secara live di televisi atau ditanya oleh orang lain. Dan dia melihat saya di konten saya yang saya ramalkan tentang mereka ini, saya tidak memihak kepada siapapun dan saya meminta kepada seluruh netizen untuk menunggu ini tadi proses peradilan yang memang terjadi. Jadi mungkin beliau ini tadi menganggap kalau saya ini netral di sini. Nah makanya dia menghubungi saya dan mau. Kalau untuk pertama kali ya sebenarnya dia bukan mau ya, saya yang membujuk sampai akhirnya mau. Tapi akhirnya mau bersama saya adalah karena dia mempertimbangkan saya ini netral seperti itu. Singkat kata ini yang terjadi. Karena saya sendiri pun kan pekerjaan saya kan sebagai seorang magician, ilusionis, pekerjaan saya mengharuskan saya untuk dalam tanda kutip berbohong. Dan saya tahu saat saya ketemu seseorang yang berbohong. Dan saat dia melakukan ini, sebenarnya saya bisa merasakan bahwa satu, dia nggak bohong. Kedua, dia itu sangat-sangat ketakutan. Ketiga, dia sudah ingin melakukan tapi kayak jadi nggak jadi. Dan keempat, yang saya baru sadari adalah waktu pertama kali figur W ini keluar, cuma namanya, dan kita nggak ngelihat wajahnya ini seperti apa. Yang saya bayangkan tadinya itu adalah anak yang lebih muda jauh dari Reski, terus kemudian ngefans sama dia, terus dipacarin, terus kemudian terjadilah sesuatu yang diklaim terjadi itu tadi. Nah, setelah saya ketemu, terus ternyata dia ini 3-4 tahun lebih dewasa, terus secara finansial juga lebih mapan. Ini saya merasa bahwa sepertinya alasannya dia nggak perlu untuk itu gitu. Dan melihat bahwa kalaupun dia ini pansos, yang paling akan dirugikan adalah anaknya. Nah, pertanyaan saya pun yang pertama adalah menanyakan kepada dia, ini kamu memang kok kamu mau sih ini di blow up sama media seperti ini? Dan dia katakan, ini bukan saya yang mau, Mas. Saya melakukan ini dengan sangat senyap. Tapi menurut pengakuan yang bersangkutan, itu pihak dari lawan hukumnya ini tadi yang terus melakukan sesuatu mungkin nggak diperkirakan sampai akhirnya berita ini terus jadi heboh seperti sekarang. Menurut pengakuannya dia dan menurut penilaian saya dia nggak bohong. Tapi kita tentu saja akan menunggu nanti di peradilan akan seperti apa. Saya kira dengan dia akhirnya mau di sini, itu keberanian yang dia tunjukkan. Dan dia pun sebelum dia muncul, dia membaca komentar orang di sosial media itu dia sudah sangat ketakutan.
Karena seperti kita ketahui kan, kalau kita boleh bagi di sini, itu mungkin 90-80% itu berpihaknya kepada pihak lawan hukumnya ini tadi. Karena kan di sana itu kan orang lebih mengenal, citranya juga sempurna dengan semua yang terjadi, dan dia muncul, dia pun sebelum muncul itu juga sudah ketakutan, Mas, nanti orang apa nggak ngira gue ini pansos, ngira ini, dan semua itu sudah dikatakan. Dan saya juga encourage dia, sama seperti lawyernya juga, sama seperti teman-temannya. Dan akhirnya pun dia berani mengambil keputusan ini adalah karena sudah melalui banyak hal ini, terutama adalah takut menjaga perasaan anaknya nanti setelah berita ini nanti tersebar. Karena anaknya ini umur 8 tahun, jangankan seperti dia, anak saya umur 5,5 tahun aja sudah piawai main gadget gitu. Jadi ini sesuatu yang dia pun nggak tahu ini akan mengarah kemana. Dan dia pun semalam itu juga sangat cemas karena walaupun saya akhirnya tetap menginterview dia secara, saya kan tajam nih bertanya kepada dia, saya juga tetap netral di sini. Itu kalau lihat komen di video saya, itu semuanya menghujat, hampir semuanya. Ini adalah sesuatu yang dia sudah perkirakan, dan ya mau nggak mau dia akan tetap hadapi itu. Nah makanya dia di sini memperjuangkan ini dengan sangat, adalah karena itu tadi, sebagai seorang wanita, dan saya mungkin nggak bisa related, malah saya pikir Mbak yang bisa lebih related karena sesama wanita. Kira-kira jadi dia cerita kalau dia eventually akan muncul. Nah, dan dia itu sangat takut kalau dia harus muncul ke media, karena kalau dia nanti muncul di TV, satu, semakin santer dia akan dikira pansos. Kedua, dia itu nggak akan bisa mengetahui pertanyaannya ini akan kemana, dan kalau itu live terutama, dia pasti akan takut kalau seandainya nanti ini ke arah sesuatu yang dia tidak inginkan, karena dia sangat juga menjaga, dia juga nggak pengen terjadi sesuatu di keluarga di sana itu, Mbak. Nah, tapi kan apa bedanya, seperti ini apa bedanya dia dengan yang collateral damage-nya lebih kecil gitu. Aku asumsikan kamu nggak ikut dari awal. Tadi saya sudah jelaskan, kalau dia interview sama saya janjikan itu adalah kontennya saya kasih ke dia dulu. Dia boleh cut edit mana yang dia mau, mana yang dia rasa ini akan menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, kebayang nggak kalau dia harus ngomong dengan banyak orang, multiple person seperti sekarang ini, kan nggak mungkin dia akan meminta, ini ada berapa nih, 12 orang untuk mengirimkan, Mbak nanti tolong dikirimkan ya, saya mau lihat. Nah, dia merasa ini yang dia rasakan nyaman. Bahkan saat ini pun dia sedang ngobrol dengan seseorang yang nanti kalau videonya akan muncul malam ini atau besok, teman-teman wartawan akan tahu, ini satu figur yang lebih kontroversial. Dia ngobrol dengan orang ini, hari ini. Saya nggak mengkonfirmasi kalau kabur ya, karena kata-kata kabur itu saya pikir, saya nggak ingat dia mengatakan kabur ya, tapi lebih ke pertemuan itu sempat terjadi, dan terus kemudian menjadi nggak pernah ketemu lagi. Nah, kalau dia tanya, itu sudah dijawab, dan saya sudah berkali-kali juga menanyakan kepada yang bersangkutan ini, kenapa Mbak? Kenapa? Dia bilang waktu itu adalah, ya Mas, saya kan cewek, masa saya minta dinikahi? Nah, tapi kalau saya bilang di sini, kalau personal opinion saya di sini ya, itu adalah karena dia ini mungkin waktu itu posisi sosial ekonominya itu di atas yang si laki-lakinya. Jadi waktu itu mungkin masih punya satu gengsi yang tinggi untuk menanyakan hal itu tadi. Itu penilaian pribadi dari saya. Tapi kalau jawaban resmi dari dia itu, ya itu tadi. Saya perempuan, saya nggak mungkin untuk minta dilamar seperti itu. Kalau yang disembunyikan, saya pikir nggak ada ya. Tapi video yang naik hari ini, kemarin, itu tuh belum semuanya, karena hari ini nanti ada sesuatu yang ini nggak ada grupnya Detik ya di sini. Oke, saya asumsikan nggak ada ya. Nah, jadi ada salah satu grup tertentu itu menyoroti itu ke arah yang berbeda. Nah, saya pikir itu nanti akan ada di video saya ini nanti, yang akan muncul nanti sore ini. Dan ini menyoroti tentang sesuatu yang terjadi tentang kasus hukumnya dia lah. Seperti itu. Dia itu kalau yang pertama, tujuannya dia akhirnya ngobrol ya dengan saya. Satu itu, ya, dia ingin menunjukkan ke masyarakat kalau dia itu ada, memang real orangnya. Karena kan selama ini pertanyaan orang itu simpang siur. Gue ini siapa? Dan belum ada sosoknya gitu. Dan waktu saya ngomong, kamu memang nggak pengen tampil ya Mbak? Pengen Mas, tapi saya itu sudah kadung dicap pansos.
Nanti kalau saya tampil apa nggak malah itu dipergunakan untuk sesuatu yang menyerang kita ya, dan berefek kepada anak saya. Nah, saat dia melakukan itu, saya bilang, lah Mbak, eventually kan kamu akan terpaksa muncul. Sekarang tinggal kamu mau muncul di mana untuk pertama kali. Muncul di satu environment yang kamu bisa atur, atau muncul di satu tempat yang kamu nggak bisa apa-apa. Dan setiap kata-katamu akan memungkinkan untuk di-reframe oleh seseorang yang tidak berniat baik, dan digunakan untuk melawan kamu.